teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Sister Grace, di channel Sister Grace. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap gembira. Dan semoga apa yang saudara-saudari lakukan pada hari ini dalam tugas dan karya berhasil dengan baik dan kiranya berguna juga bagi banyak orang. Teman-teman dan sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan melanjutkan sedikit masih tentang sakramen perkawinan dalam gereja Katolik, yaitu tentang halangan-halangan perkawinan Katolik yang boleh atau bisa diberi dispensasi. Pada video yang kemarin saya sudah jelaskan halangan yang tidak bisa diberi dispensasi dan alasannya. Kemudian pada video kali ini kembali saya akan sedikit mengulas tentang perkawinan yang bisa diberi dispensasi. Alasannya kenapa? Nah, teman-teman, antara lain yang pertama adalah halangan umur. Di dalam gereja Katolik, mengapa halangan umur ini atau umur menjadi satu halangan perkawinan dalam gereja Katolik? Yang pertama, dilihat bukan dari kematangan secara biologis atau kematangan fisik, tetapi juga harus dipertimbangkan secara psikisnya atau psikologinya. Nah, ada batas umur yang ditentukan oleh gereja, yaitu kalau untuk laki-laki umur 16 tahun dan untuk perempuan minimal 14 tahun. Nah, kalau salah satu dari pasangan ini yang masih di bawah umur, harus dimohonkan surat izin oleh yang bersangkutan kepada ordinaris wilayah. Dan juga bahwa kedua pasangan ini bila terjadi demikian maka harus masih butuh pendampingan orang tua karena mereka terhitung masih di bawah umur. Nah, yang berikut teman-teman, halangan agama yang berbeda, umpamanya yang Katolik dengan Kristen non Katolik, itu beda gereja, atau yang beda agama yang dengan yang Katolik dan non Kristen. Jadi yang non Kristen itu umpamanya Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Nah, kalau beda gereja kan yang Kristen non Katolik. Nah, perkawinan beda agama atau beda gereja ini juga bisa dimohonkan surat izin kepada ordinaris wilayah, sehingga bisa diberi izin atau bisa diberi dispensasi untuk melangsungkan atau melaksanakan perkawinan Katolik. Tetapi sudah pasti dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, pada video yang sebelumnya saya tidak ulang lagi di sini karena saya sudah jelaskan pada video yang sebelumnya. Silakan dilihat atau silakan nonton supaya bisa mengerti kalau butuh informasi yang demikian. Nah, teman-teman, itu dua halangan, antara lain dua halangan yang bisa diberi dispensasi atau bisa diberi izin, tentu dengan bila mereka memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh gereja Katolik. Nah, masih ada beberapa halangan yang tidak termasuk dalam halangan yang berkaitan dengan hukum ilahi dan berkaitan dengan hukum gereja, tetapi tidak diberi dispensasi karena alasannya apa? Contoh, halangan tabisan suci atau kaul publik atau kaul kekal itu bukan termasuk dalam halangan yang berhubungan dengan hukum ilahi, tetapi berhubungan dengan hukum gereja,
tetapi tidak bisa diberi dispensasi karena mereka pada nantinya akan bisa melangsungkan perkawinan setelah melalui proses. Nah, prosesnya jika itu bisa dipenuhi, maka mereka boleh meneruskan atau menerima sakramen perkawinan. Dan prosesnya seperti apa? Kalau seorang imam atau mereka yang sudah ditabiskan atau mereka yang sudah menerima tabisan suci, baik itu diakon, diakonat, imamat atau episkopat, itu bila mereka melepaskan jabatan imamat itu, maka harus ada namanya surat laisasi atau mereka dibebas tugaskan secara hukum dari jabatan sebagai seorang imam atau seorang diakon. Nah, setelah mereka mendapat surat itu, surat laisasi itu, baru mereka boleh menerima sakramen perkawinan. Sama dengan biarawan-biarawati yang mengikrarkan kaul kekal atau kaul publik. Mereka mengurus surat pembebasan itu, artinya dibebaskan secara hukum oleh gereja. Kalau itu termasuk di dalam kongregasi diosesan, maka harus didapat dari uskup setempat. Tetapi kalau itu termasuk dalam tarekat kepausan, maka harus mendapat surat pembebasan dari Vatikan, dari pusat. Begitu teman-teman dan sahabat yang terkasih, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman. Nah, saya tambahkan lagi satu halangan yang tidak termasuk dalam halangan yang berkaitan dengan hukum ilahi, juga dan berkaitan dengan hukum gereja, tetapi tidak diberi dispensasi, seperti halangan penculikan. Nah, kenapa? Karena perkawinan itu menuntut atau yang menjadi syaratnya adalah kebebasan dari pribadi. Karena kebebasan itu sehingga ada kesepakatan bersama. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan. Jika seseorang karena ancaman atau karena paksaan seperti yang diculik ini, maka itu tidak bisa diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan atau untuk melakukan perkawinan secara Katolik. Karena dia hanya karena keterpaksaan, diculik ataupun karena ancaman, tidak bisa. Sama dengan hukum halangan yang berhubungan dengan ipar atau semenda. Nah, ini banyak yang bertanya maksudnya bagaimana. Jadi yang dimaksud dengan hubungan ini adalah umpamanya seorang menantu dengan mertuanya, menantu laki-laki dengan mertua perempuan, atau sebaliknya mertua laki-laki dengan menantu perempuan. Itu tidak boleh, tidak diberi dispensasi. Tidak termasuk dengan hukum yang berhubungan dengan hukum ilahi juga, tetapi tidak bisa diberi dispensasi, dan itu menjadi satu halangan perkawinan, tidak diperbolehkan oleh gereja. Nah, kira-kira begitu teman-teman, sedikit yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman menonton video ini, semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video berikutnya dan shalom.